Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya membuat project gimana caranya mencari nilai suhu dan kelembaban dengan menggunakan sensor DHT11. Contoh di sini ada gambar yang bisa kita ikuti dan di sini kita akan desain kerangkanya sesuai dengan yang di sini ya. Kita coba ini ikuti. Nah, sebelum kita membuat source kodenya, kita rangkai dulu ini di dalam software Proteus ini. Oke, nah di sini saya sudah ada komponennya dan coba kita akan desain. Nah, sini ya bisa kita atur seperti ini. Seperti ini. Lalu kita masukkan sensor DHT-nya. Oke. Nah, ya seperti ini. Selanjutnya kita akan menambahkan resistornya. Nah, sini kita perbesar dulu ya. Oke, selanjutnya kita ambil untuk virtual manajernya atau virtual terminalnya. Di sini tidak ada ya. Jadi kalau untuk di dalam software Proteus itu kita harus mengambil ini virtual terminal sebagai agar nantinya sebentar dia bisa menampilkan hasil atau data dari sensor ini yang kita akan demokan. Nah, sekarang saya hubungkan dulu. Nah, untuk ini saya pakai yang pin 1 untuk menghubungkan ke terminal ini, virtual terminal. Lalu saya ambil untuk power ini. Oke. Selanjutnya saya ambil ini untuk yang ground. Nah, kira-kira modelnya seperti ini ya. Lalu kita hubungkan untuk yang data ini saya coba sambungkan di pin 5 ya, di pin 5. Oke. Nah, kira-kira modelnya seperti ini untuk rangkaian di dalam software Proteus ini. Nah, sekarang kita akan buat source-nya dengan membuka aplikasi Arduino. Jadi ada dua aplikasi ya atau software yang kita pakai. Jadi bagi yang sudah ada alatnya mungkin bisa dibuat secara langsung ya dengan model seperti ini. Nah, sekarang kita masuk di bagian Arduino nya. Nah, kita akan buat source-nya. Jadi yang pertama source yang kita masukkan itu adalah library ya, library, dimana library itu adalah semacam sekumpulan source yang akan dikompil ke dalam untuk bisa menjalankan sensor DHT11 ini ya. Silahkan disimak ya. Jadi seperti ini, include jadi saya memakai keyboard yang ada di komputer ini ya, karena tombol huruf D nya itu tidak berfungsi di keyboard. Nih. Nah, di sini DHT. Di sini saya masukkan di pin 5 ya untuk datanya. Di sini
untuk membaca nantinya. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan tipe data float ya, dimana float ini adalah tipe data yang menampilkan sebuah nilai angka desimal ya. Nah, di sini sebagai nama variabelnya saya kasih lembab ya, untuk tipe data kelembaban. Dan untuk suhu saya kasih di sini namanya suhu, nama variabel suhu. Selanjutnya saya akan memasukkan lagi ya, kalian bisa ikuti ya. Lalu di sini kita akan masukkan jadi ini adalah semacam konfigurasi serial untuk antara Arduino dengan komputer. Selanjutnya jadi ini dht.begin itu konfigurasi antara Arduino dengan sensor DHT11. Kira-kira seperti ini. Selanjutnya nah disinilah tempat kita untuk memasukkan source yang akan diulang atau akan di looping, akan diproses secara terus menerus. Di sini kita masukkan mengambil nama variabelnya ya, untuk membaca nilai kelembaban dari sensor suhu dan kelembaban atau sensor DHT11 seperti ini. Read ya, membaca kira-kira seperti ini ya, read humidity. Oh, di sini tambahkan ya, seperti ini. Lalu di sini nama variabelnya suhu kita ambil, lalu membaca read temperatur itu suhu ya. Nah, kira-kira seperti ini modelnya. Lalu bagaimana caranya kita menampilkan atau melihat datanya dari hasil yang dibaca? Kita tambahkan serial print untuk menampilkan di layar ya. Kita masukkan nilai kelembaban seperti ini. Lalu kita akan memasukkan atau mengambil nama variabel dari ini ya, agar nanti data dari sini, pembacaan dari sini, ini bisa ditampilkan.
seperti ini. Selanjutnya untuk nilai suhunya ya. Ya, di sini saya pakai print ya saja. Kalau print ln itu berarti dia akan menampilkan setelahnya nilai kelembaban ya. Di sini kita kasih suhu seperti ini. Nah, kira-kira ini adalah source untuk mencari nilai atau menampilkan nilai sensor DHT11. Nah, kita akan verify dulu. Nah, jika mengalami error silahkan cek video sebelumnya untuk pembacaan library dari, biasanya errornya itu adalah tidak menemukan letak file dari library-nya itu. Nah, kalian bisa cek video sebelumnya. Nah, di sini sudah down compiling ya. Seperti biasa kita akan copy ya. Ctrl C. Jadi kalau untuk mode sun yang secara langsung seperti ini, kalian tidak perlu lagi ini masuk ke sini, tapi di bagian ini software Proteusnya, tapi langsung ketikkan saja source-nya di sini, lalu verify dan upload ke dalam ini ya alatnya. Tapi kalau ini kita harus copy dulu di mana lokasi source ini, lalu kita akan masukkan di bagian di sini. Oke, bisa kita klik langsung di sini, klik 2 kali. Nah, di bagian program file masukkan ini, kita paste ya. Oke, seperti ini. Lalu kita jalankan. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, di sini nilai suhunya di bagian di sini ya. Ini nilai kelembabannya 80. Kenapa 80? Karena dilihat dari sini. Ini 80. Coba kita perbesar. Nah, itu 80 ya, dan suhunya itu 27. Oke. Ini jadi ini hanya pengaturannya ya, posisi atau letak barisnya. Nah, bisa juga kita menambahkan di sini delay. $300 saja. Nah, ini ya 80 untuk kelembabannya. Nah, coba kita kurangi ya. Di sini bisa kita kurangi untuk nilai kelembabannya. Nah, 78 di sini juga. Coba lihat 78 ya. Kalau untuk suhunya di sini kita coba ya. Suhunya kita naikkan jadi 28. Nah, secara otomatis dia akan berubah. Oke. Nah, sekarang bagaimana caranya kalau kita menambahkan sebuah logika? Artinya jika kelembabannya itu di atas 79 ya, maka lampunya akan menyala, dan suhunya juga di atas 28, maka lampunya akan menyala. Nah, kita pakai logika ya, operator logika, dimana di sini kita pakaikan operator logika seperti ini. Silahkan disimak ya. Jika nilai variabelnya itu adalah lembabnya lebih besar dari 78 seperti ini, dan kita pakai juga operator pembanding ya atau tipe data boolean yang menyatakan true dan false. Dan nah, kita pakai operator boolean yang n ya.
dan suhunya di atas 28 seperti ini, maka apa yang terjadi? Nah, di sini kita sebagai contoh kita akan mengambil atau membuat sebuah indikator ya, melihat jika nilainya di atas 78 atau dan 28 maka lampu indikatornya akan menyala. Nah, di sini kita tambahkan komponennya lagi untuk LED-nya. Di sini saya coba untuk mengambil LED warna kuning ya. Ini saya coba ya, di sini saja. Lalu saya akan menghubungkan ke pin 3. Seperti ini. Tambahkan groundnya. Oke. Seperti ini. Kita belum menambahkan ini ya, resistornya dulu. Ya, di sini aja deh. Di sini. Kita rubah di sini nilai resistansinya jadi 220. Oke, kira-kira seperti ini. Tapi di sini kita harus menambahkan tipe datanya ya. Atau tidak perlu kita kasih tipe datanya di sini, tapi untuk di bagian point setupnya ini kita gini. Langsung saja bisa kita masukkan di pin 3 seperti ini ya. Lalu kita akan menambahkan di bagian di sini ya. Jadi jika nilai kelembabannya itu di atas 78 dan suhunya di atas 28 derajat, maka berarti di sini lampunya akan menyala ya. Digital light pin 3 baik akan menyala. Selain daripada itu, maka lampunya akan mati. Low seperti ini. Oke. Dan coba kita akan lihat, kita verify ulang. Oke, setelah itu kita akan jalankan di sini. Nah, 78 ya. Di sini dia masih lampunya belum menyala karena kita akan belum set ya. Dan coba kita akan naikkan ini nilai suhunya 28 di atas 28 ya. Di sini. Oke, di sini dia belum menyala karena untuk data kelembabannya itu masih 78, harus di atas 78. Dan coba kita akan naikkan 79. Nah, maka lampunya akan menyala karena sudah dideteksi dari sini ya. Jadi ini pembacaannya, jika nilai kelembabannya di sini di atas 78 dan suhunya di atas 28, maka lampunya akan menyala. Dan coba saya akan turunkan ya untuk nilai kelembabannya menjadi 78. Nah, nanti setelah dibaca dari sini,
maka dia akan mati. Oke, seperti itu ya. Nah, kalian juga yang sudah ada alatnya bisa buat project seperti ini ya, rangkaikan seperti ini, lalu masukkan source-nya di sini. Setelah di verify dan tidak ada masalah, silahkan langsung upload. Maka untuk mengetahui kalian bisa menambahkan LED-nya bentuknya seperti ini, dan untuk mengatur nilainya kalian bisa sesuaikan dengan suhu ataupun kelembaban yang ada di sekitar Anda ya. Nah, seperti itu. Oke, jika ada yang kurang dimengerti, silahkan bertanya di kolom komentar, insya Allah nanti kita akan jawab. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.